Dia tidak menghormati kata-kata, dia menghormati jarak. Itulah kebenaran yang tidak disadari kebanyakan pria sampai terlambat. Anda bisa mengiriminya paragraf, Anda bisa menjelaskan niat Anda, menunjukkan kesetiaan Anda, membuat janji, tetapi semua itu tidak mengubah cara dia melihat Anda. Apa yang mengubahnya? Ketidakhadiran Anda, kemampuan Anda untuk melepaskan diri sepenuhnya, bukan setengah-setengah, bukan dengan satu kaki masih berharap dia akan kembali, tetapi sepenuhnya. Karena ketika Anda berhenti muncul, ketika Anda berhenti membutuhkannya untuk memvalidasi Anda, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Energi bergeser, dia mulai menyadari apa yang dulu dipegang oleh kehadiran Anda, dan tiba-tiba pria yang dia kira akan selalu ada, tidak ada. Saat itulah rasa hormatnya dimulai, bukan karena Anda menghukumnya, tetapi karena Anda mengangkat diri Anda sendiri. Video ini adalah tentang memahami kebenaran. Rasa hormat tidak didapat dengan memberi terlalu banyak, itu didapat dengan melepaskan, bukan secara emosional memohon, bukan mengejar kejelasan, hanya memilih diri sendiri dalam keheningan dan membiarkan keputusan itu berbicara lebih keras daripada argumen apapun. Jadi, jika Anda lelah merasa diabaikan, bingung, atau diremehkan, tetaplah bersama saya. Saya akan menunjukkan kepada Anda mengapa melepaskan diri sepenuhnya bukanlah kelemahan, itu adalah langkah terkuat yang bisa dilakukan seorang pria. Nomor 1, rasa hormat dimulai di mana kebutuhan berakhir. Rasa hormat tidak lahir dari seberapa banyak Anda muncul, itu lahir dari apa yang bersedia Anda tinggalkan. Seorang pria yang tidak bisa melepaskan diri adalah pria yang menempatkannya di atas tahta, dan tidak ada wanita yang menghormati pria yang memperlakukannya seperti dewa. Ketika Anda melepaskan ketergantungan emosional itu, saat itulah dia mulai melihat Anda secara berbeda. Saat itulah dia menyadari Anda tidak membutuhkannya untuk merasa utuh, dan itu mengubah segalanya. Para Stoik tahu ini dengan baik, kemandirian adalah fondasi kekuatan. Pikirkanlah, saat Anda berhenti mencoba membuktikan nilai Anda kepadanya adalah saat dia mulai bertanya-tanya mengapa Anda tidak lagi mencari validasinya. Ketidakhadiran kebutuhan itu kuat. Karena ketika Anda selalu tersedia, selalu mengakomodasi, dia mungkin menghargai usaha itu, tetapi bukan energi di baliknya. Dan energi itu adalah kebutuhan. Itulah yang akan disebut Marcus Aurelius sebagai dikuasai oleh hal-hal eksternal. Seorang pria stoik tidak membutuhkan perhatian untuk merasa signifikan. Rasa nilainya berasal dari dalam, bukan dari bagaimana orang lain merespons. Mungkin Anda adalah pria yang dulu selalu mengirim pesan lebih dulu, menjelaskan setiap keheningan, atau mencoba memperbaiki sesuatu begitu terasa tidak beres. Tapi kenyataannya, memperbaiki tidak selalu tugas Anda. Terkadang langkah terkuat adalah membiarkan segalanya terjadi, untuk melepaskan diri, bukan karena marah, tetapi karena kejelasan. Saat itulah dia menyadari sesuatu telah berubah, dan itu bukan keheningan yang mengejutkannya, itu adalah pergeseran energi Anda. Anda tidak lagi berputar di sekitarnya, Anda berjalan di jalan Anda sendiri, dan saat itulah dinamika berbalik. Bayangkan seorang pria yang begitu teguh pada tujuannya sehingga dia tidak mengejar, bukan karena dia tidak peduli, tetapi karena dia tahu siapa dia, dengan atau tanpa dia. Itulah jenis kehadiran yang memerintah rasa hormat. Seorang wanita merasakannya, dia merasakan ketika seorang pria tidak lagi terjerat secara emosional dalam kebutuhannya untuk tetap tinggal. Saat itulah rasa ingin tahunya terbangun. Saat itulah dia mulai bertanya-tanya apa yang mungkin dia kehilangan. Jadi, jika Anda berada di tempat di mana Anda terus-menerus melakukan lebih banyak, mengatakan lebih banyak, membuktikan lebih banyak, berhenti sejenak, bernapas, mundur. Pelepasan bukanlah penolakan, itu adalah pengalihan. Itu adalah Anda mengatakan, saya terlalu menghargai diri sendiri untuk memohon apa yang seharusnya diberikan secara cuma-cuma. Dan percayalah, pergeseran itu tidak hanya mengubah bagaimana dia melihat Anda, itu mengubah bagaimana Anda melihat diri sendiri. Disitulah rasa hormat dimulai, disitulah kebebasan dimulai. Nomor 2, berhenti menjelaskan, mulailah hidup. Kebanyakan pria terlalu banyak bicara setelah jarak dimulai.
Mereka menjelaskan berlebihan, membenarkan mengapa mereka menarik diri. Tapi inilah kebenarannya, semakin banyak Anda bicara, semakin sedikit dia merasa. Biarkan tindakan Anda berbicara, biarkan keheningan Anda berbicara. Seorang pria stoik tidak tertarik untuk meyakinkan siapapun, dia fokus pada menjalani kode etik hidupnya, dengan atau tanpa tepuk tangan. Dan ketika Anda melakukan itu, dia merasakan kontrasnya dan rasa hormat mulai tumbuh. Anda tahu, ada sesuatu yang kuat tentang seorang pria yang tidak lagi merasa perlu menjelaskan setiap gerakannya. Saat Anda berhenti mengejar validasi, berhenti memohon untuk dipahami, dan sebaliknya mengalihkan energi itu untuk membangun hidup Anda, sesuatu bergeser. Dia mulai bertanya-tanya, mengapa dia tidak berusaha lagi? Mengapa dia tidak mengejar? Saat itulah kekuatan berbalik. Anda tidak lagi mencoba untuk didengar, Anda telah menjadi seseorang yang tidak perlu. Bayangkan ini, dia menjauh, mungkin menjadi dingin. Kebanyakan pria panik, mengirim paragraf, bertanya apa yang salah. Tapi Anda mundur selangkah, bukan karena marah, tetapi karena harga diri. Anda pergi ke gym, Anda mengerjakan keahlian Anda menghabiskan waktu dengan orang-orang yang mengangkat Anda. Anda tidak mengirim penjelasan, Anda mengirim keheningan yang didukung oleh kemajuan. Dan jarak yang Anda ciptakan itu memaksanya untuk menghadapi ketiadaan kehadiran Anda. Itulah yang membuatnya merasakan nilai Anda lagi. Para stoik memiliki kata untuk ini, apatheia, bukan ketidakpedulian, tetapi kejelasan emosional. Ini adalah kemampuan untuk tetap stabil ketika dunia di sekitar Anda bergeser. Anda tidak bereaksi, Anda merespons dengan hidup dengan baik. Dan kekuatan tenang itu tidak hanya melindungi kedamaian Anda, itu juga menghasilkan rasa hormat. Karena seorang wanita hanya benar-benar menghormati Anda ketika dia melihat Anda mampu pergi, bukan untuk menyakitinya, tetapi karena Anda menolak untuk meninggalkan diri sendiri. Jadi jangan jelaskan jarak Anda, jangan ceritakan nilai Anda, hiduplah, wujudkanlah, biarkan dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan akses ke pria yang dulu memberi terlalu bebas. Itu bukan dingin, itu disiplin. Dan saat itulah dia mulai melihat Anda secara berbeda, bukan sebagai seseorang yang mencoba membuktikan nilainya, tetapi sebagai seseorang yang mengetahuinya. Nomor 3, ketidakpastiannya adalah kekuatan Anda. Anda tidak perlu menyakitinya, Anda hanya perlu menjadi tidak terduga, bukan kacau, hanya tenang dan tidak tersedia. Ketika Anda berhenti bereaksi, ketika Anda berhenti membuat emosi Anda terlihat, Anda menciptakan ketegangan, rasa ingin tahu, dan dalam ruang itu, dia mulai merasakan apa yang dia remehkan. Seorang stoik tidak mencari untuk dipahami, dia membiarkan orang lain menafsirkan keheningannya sesuka mereka. Sementara itu, dia terus berjalan maju. Lihat, kebanyakan pria mencoba memperbaiki ketidakpastian. Mereka mengejar, mereka menjelaskan, mereka mengklarifikasi, berpikir bahwa membuatnya merasa aman akan mendekatkannya. Tetapi kenyataannya, ketika seorang wanita tidak lagi merasakan kemungkinan kehilangan Anda, dia berhenti menghargai apa yang dia miliki. Itulah mengapa pelepasan itu kuat, bukan karena itu dingin, tetapi karena itu menghilangkan kemampuannya untuk memprediksi langkah Anda selanjutnya, dan tidak ada yang menciptakan lebih banyak daya tarik daripada misteri emosional. Saya akan memberi Anda contoh, bayangkan dia menjauh, jarang mengirim pesan, terlihat terganggu, bahkan mungkin mengatakan dia butuh ruang. Kebanyakan pria panik di sini. Mereka mendorong lebih keras, mereka mulai mengkompensasi berlebihan. Tetapi seorang pria stoik berhenti sejenak. Dia tidak memohon, dia tidak bertanya, dia hanya mencerminkan jarak tanpa drama. Dan karena dia teguh pada jalannya sendiri, dia merasakan pergeseran itu, bukan pada apa yang dia katakan, tetapi pada apa yang tidak lagi dia berikan secara cuma-cuma, waktunya, kehadirannya, energinya. Marcus Aurelius berkata, jangan buang waktu lagi memperdebatkan apa yang seharusnya menjadi pria yang baik, jadilah satu. Itulah intinya di sini. Anda tidak perlu memperdebatkan nilai Anda.
Anda tidak perlu memperdebatkan tempat Anda dalam hidupnya. Anda menjadi pria yang bisa pergi, bukan karena Anda ingin menyakitinya, tetapi karena harga diri Anda tidak akan membiarkan Anda tinggal di tempat Anda tidak terlihat. Ketidakpastiannya bukanlah kelemahan Anda, itu adalah cermin Anda. Itu menunjukkan siapa Anda ketika segalanya tidak jelas. Jika Anda tetap stabil, jika Anda tetap fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan, emosi Anda, pilihan Anda, arah Anda, dia akan merasakan pergeseran itu. Dan suatu hari, ketika dia melihat ke belakang dan menyadari Anda tidak lagi mengejar, dia akhirnya akan melihat pria yang Anda selalu. Sekarang izinkan saya bertanya, pernahkah Anda memperhatikan bagaimana energinya berubah setelah Anda berhenti menjelaskan diri sendiri? Jika pesan ini menyentuh hati, tinggalkan komentar di bawah atau ketik, "Saya melindungi kedamaian saya, bukan ego saya." Dan jika Anda siap untuk mendalami penguasaan kehadiran, tujuan, dan kekuatan Anda, tonton video berikutnya di layar Anda. Teruslah berjalan maju. Nomor 4, pria yang pergi dengan damai. Siapapun bisa pergi dengan marah. Tapi pergi dengan kedamaian di mata Anda, itu adalah kekuatan. Ketika Anda melepaskan diri, bukan karena balas dendam, tetapi karena kejelasan, Anda menjadi tak terlupakan. Itulah pola pikir stoik, jadilah seperti batu, ombak menghantamnya, tetapi ia berdiri tak tergoyahkan. Jangan mencoba menyakitinya kembali, tinggalkan saja tanpa suara, dan dia akan merasakan ketenangan itu untuk waktu yang lama. Karena inilah kebenarannya, seorang wanita hanya benar-benar menghormati Anda ketika dia merasa bahwa Anda tidak takut kehilangan dia. Ketika Anda tidak lagi perlu meyakinkannya, menjelaskan diri sendiri, atau berjuang untuk tempat dalam hidupnya, saat itulah dia mulai melihat Anda secara berbeda. Bukan keluar yang dramatis yang membekas di benaknya, tetapi ketenangan, fakta bahwa Anda tidak mengejar, tidak hancur, tidak mencoba memperbaiki apa yang sudah bersedia dia pertaruhkan untuk kehilangan. Ada jenis bobot yang berbeda pada keheningan Anda ketika itu berasal dari harga diri. Dia mungkin tidak mengakuinya, tetapi saat Anda dengan tenang pergi, dia mulai merasakan semua yang pernah dia abaikan. Pelepasan Anda bukanlah hukuman, itu adalah kehadiran. Itu menunjukkan bahwa Anda telah mencapai titik di mana Anda lebih suka melindungi kedamaian Anda daripada memohon perhatian. Itu mengubah segalanya. Bayangkan dia mengirim pesan samar, berharap bisa menarik Anda kembali. Dia terbiasa Anda melompat pada remah-remah, tetapi kali ini Anda tidak segera merespons, atau tidak sama sekali. Anda terlalu fokus pada pertumbuhan Anda, pada jalan Anda, dan dalam ruang itu, rasa hormat mulai tumbuh, bukan karena Anda mencoba membuatnya terkesan, tetapi karena Anda berhenti berputar di sekitarnya. Para stoik mengajari kita bahwa kebebasan datang ketika kita menguasai diri sendiri, bukan orang lain. Dan ketika Anda melepaskan diri dari seseorang yang meremehkan Anda tidak bersikap dingin, Anda melangkah ke kekuatan Anda. Anda berhenti menawar nilai Anda berhenti mencoba untuk dipahami, Anda hanya memilih kedamaian daripada kebingungan. Itu bukan ego, itu kebijaksanaan. Jadi biarkan dia bertanya-tanya, biarkan dia duduk dalam gema ketenangan Anda. Karena pria yang pergi dengan damai tidak pergi untuk mendapatkannya kembali, dia pergi untuk kembali ke dirinya sendiri, dan itulah pria yang tidak akan pernah dia lupakan. Nomor 5, melepaskan diri untuk menemukan kembali arah. Kebanyakan pria kehilangan diri mereka dalam pengejaran, rutinitas mereka, tujuan mereka, standar mereka, semuanya menjadi encer. Pelepasan adalah koreksi. Ketika Anda menjauh dari dunianya, Anda kembali ke dunia Anda, dan semakin Anda teguh pada tujuan Anda, semakin Anda memancarkan sesuatu yang lebih dalam dari pesona, Anda memancarkan fokus. Itulah yang dianut oleh pria stoik, arah di atas gangguan. Seorang wanita hanya mulai benar-benar menghormati Anda ketika dia melihat bahwa hidup Anda tidak berputar di sekitarnya. Dan tidak, ini bukan tentang bersikap dingin atau menghukumnya dengan ketidakhadiran, ini tentang mengingat siapa Anda tanpa membutuhkan validasi konstan darinya. Anda tahu, ketika seorang pria terlalu tersedia, terlalu responsif,
terlalu terjerat secara emosional, dia kehilangan pusatnya. Saat itulah dia mulai menguji, menjauh, bertanya-tanya apakah pria yang dia kagumi masih ada di sana atau jika dia menyerahkan dirinya untuk mempertahankannya. Misalkan Anda mulai berkencan dengan seseorang dan semuanya mengasyikkan. Anda membatalkan sesi gym, begadang terlalu larut, melewatkan prioritas kerja. Awalnya dia mungkin menyukai perhatian itu, tetapi perlahan dia menyadari pergeseran itu. Anda selalu ada, selalu setuju, selalu mengejar momen bersamanya daripada momen dengan diri sendiri. Itu bukan kepemimpinan, itu adalah pengabaian diri. Dan tanpa menyadarinya, dia mulai kehilangan rasa hormat. Tetapi ketika Anda melepaskan diri, bukan dengan kepahitan, tetapi dengan kejelasan, Anda mendapatkan kembali tanah yang hilang itu. Anda berhenti muncul untuk membuktikan diri dan mulai muncul untuk misi Anda sendiri. Saat itulah sesuatu bergeser. Dia menyadarinya. Dia mungkin tidak mengatakannya dengan keras, tetapi secara internal sesuatu berbunyi klik. Dia tidak mengejar saya lagi, dia mengejar hidupnya. Para Stoik memiliki kata untuk jenis kekuatan ini, eudaimonia, kehidupan yang berkembang selaras dengan kebajikan dan arah, bukan kehidupan yang terganggu oleh validasi, tetapi yang didorong oleh tujuan batin. Marcus Aurelius mengatakannya dengan sederhana, hambatan untuk bertindak memajukan tindakan. Apa yang menghalangi menjadi jalan. Ketika jaraknya menjadi momen Anda untuk menyelaraskan kembali, itu bukan kerugian, itu adalah pengalihan. Dan inilah kebenarannya yang kebanyakan pria lewatkan, ketika Anda sepenuhnya melepaskan diri, bukan setengah-setengah, bukan hanya berpura-pura, Anda berhenti mengirim sinyal yang membingungkan. Anda menjadi pria yang tidak bisa dia manipulasi, pria yang memimpin dengan tenang, bukan kekacauan. Dan dalam ketenangan itu, dia akhirnya melihat apa yang tidak dia lihat sebelumnya, seorang pria yang menghargai dirinya sendiri lebih dari dia membutuhkan persetujuannya. Melepaskan diri bukan untuk memberinya pelajaran, tetapi untuk mengingatkan diri sendiri akan jalan Anda. Disitulah rasa hormatnya dimulai, dan disitulah kedamaian Anda hidup. Nomor 6, biarkan dia merasakan kekosongan, bukan mendengarnya. Anda tidak perlu membuat keluar yang dramatis atau memposting kutipan samar. Anda hanya diam, bukan karena Anda bermain-main, tetapi karena perhatian Anda telah bergeser ke dalam. Ruang yang Anda tinggalkan itu mengatakan lebih banyak daripada pidato apapun. Seorang Stoik memahami kekuatan sejati bukanlah dalam bereaksi, itu dalam menahan diri. Dan ketika dia tidak lagi mendengar dari Anda tetapi merasakan ketidakhadiran Anda, pergeseran dimulai. Saat itulah dia mulai bertanya-tanya, bukan karena Anda meneriakkan nilai Anda, tetapi karena Anda membawanya pergi. Anda tahu, ketika seorang pria benar-benar melepaskan diri, dia tidak melakukannya untuk pamer. Dia melakukannya karena tetap terhubung dengan seseorang yang tidak lagi membalas adalah bentuk pengkhianatan diri. Dan inilah yang kebanyakan pria tidak sadari, pelepasan parsial hanyalah limbo emosional. Itu tidak mengubah apapun. Itu hanya ketika Anda memutuskan tali emosional sepenuhnya, ketika Anda tidak lagi menunggu pesan, ketika Anda berhenti memeriksa apakah dia menonton cerita Anda, saat itulah Anda mendapatkan kembali kekuatan Anda. Dan wanita merasakannya. Mereka menyadari ketika seorang pria yang dulu memberi tanpa batas tidak lagi muncul untuk pertunjukan yang sama. Tidak ada lagi jaminan, tidak ada lagi penjelasan, hanya ketenangan. Kekosongan yang Anda tinggalkan itu menantang egonya. Itu menghadapi asumsinya, dan perlahan-lahan itu memaksanya untuk menghadapi apa yang tidak pernah dia kira akan dia kehilangan. Kehadiran Anda, bukan hanya tubuh Anda, tetapi energi Anda, fokus Anda, perhatian Anda. Pikirkan contoh kehidupan nyata, seorang pria mencurahkan dirinya pada seorang wanita secara konsisten, setia, tanpa pertanyaan. Tetapi semakin dia memberi, semakin dia menjauh. Akhirnya dia berhenti, bukan karena dendam, bukan untuk memanipulasi, tetapi karena dia lelah muncul di panggung tanpa penonton. Jadi dia berbalik ke dalam. Dia mengalihkan energi itu ke jalannya sendiri, tubuhnya, bisnisnya, kedamaiannya.
Dan suatu hari dia mengirim pesan, "Saya telah memikirkan Anda." Bukan karena dia memohon padanya, tetapi karena dia akhirnya merasakan bagaimana rasanya hidup tanpanya. Marcus Aurelius menulis, "Jangan buang waktu lagi memperdebatkan apa yang seharusnya menjadi pria yang baik, jadilah satu." Pelepasan adalah bagian dari itu, bukan karena itu menghukumnya, tetapi karena itu melindungi Anda. Seorang wanita hanya mulai menghormati Anda ketika dia menyadari Anda tidak akan melanggar standar Anda sendiri hanya untuk tetap dekat dengannya. Anda tidak mencoba membuktikan nilai Anda lagi, Anda menjalaninya. Jadi jangan umumkan kepergian Anda, jangan jelaskan keheningan Anda, cukup mundur dengan tenang. Biarkan dia merasakan bobot ketidakhadiran Anda di mana perhatian Anda dulu hidup. Saat itulah rasa hormat dimulai, bukan ketika Anda berbicara lebih keras, tetapi ketika Anda menghilang dengan damai. Dan jika ada bagian dari pesan ini yang menyentuh hati Anda, berhentilah sejenak dan pikirkan mengapa. Mungkin Anda adalah pria itu yang bertahan terlalu lama, menjelaskan terlalu banyak, menunggu sesuatu yang tidak pernah benar-benar kembali. Atau mungkin Anda baru menyadari bahwa keheningan Anda, yang berakar pada harga diri, berbicara lebih keras daripada deklarasi apapun. Apapun cerita Anda, saya ingin mendengarnya. Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan pemikiran Anda, atau cukup ketik, "Saya memilih kedamaian di atas validasi." Dan jika Anda menemukan nilai di sini, tekan tombol suka untuk membantu lebih banyak pria mendengar pesan ini. Sekarang mari kita selami lebih dalam. Nomor 7, penolakan tidak mengecilkan Anda, keterikatanlah yang mengecilkan. Inilah yang kebanyakan pria tidak mengerti, ditolak tidak menghancurkan Anda, terikat setelahnya yang menghancurkan. Dia mungkin mengatakan itu berakhir, dia mungkin bertindak seolah-olah Anda tidak pernah penting. Tetapi apa yang benar-benar merusak kerangka Anda adalah tetap terikat secara emosional pada energinya. Seneca berkata, "Kita lebih banyak menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan." Jadi berhentilah memutar ulang itu, lepaskan, bebaskan pikiran Anda. Dia akan merasakan jarak mental itu jauh sebelum dia melihat yang fisik. Karena kenyataannya, seorang wanita hanya mulai menghormati Anda ketika dia merasakan Anda telah melepaskan, bukan hanya dia, tetapi juga kebutuhan akan dia. Lihat, kerusakannya bukan pada penolakan itu sendiri, itu pada apa yang Anda lakukan dengannya. Kebanyakan pria hancur bukan karena mereka ditinggalkan, tetapi karena mereka berpegang pada cerita. Mereka terus memeriksa halamannya, mereka membicarakannya kepada teman-teman, mereka mencari penutupan dalam setiap hal kecil yang dia katakan atau tidak katakan. Itu bukan cinta, itu kecanduan emosional, dan seperti kecanduan lainnya, itu membuat Anda lebih lemah semakin lama Anda mempertahankannya. Sekarang bayangkan pria yang memilih secara berbeda. Dia mendengar kata tidak, merasakan sakitnya, tetapi tidak menolak kenyataan. Dia bernapas melaluinya, dia tidak mengejar, dia tidak menjelaskan diri sendiri tanpa henti, dia tidak mencoba membuktikan nilainya. Sebaliknya, dia menarik diri ke dunianya sendiri, ke fokusnya, tujuannya, kode etiknya. Dia menjadi pria yang tidak bisa dia pahami lagi, dan saat itulah pergeseran terjadi. Dia mungkin tidak mengakuinya, tetapi dia mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa, rasa hormat. Jadi jika dia menolak Anda, biarkan itu menjadi saat Anda mulai bangkit, bukan alasan untuk jatuh. Jangan mengejar, jangan membuktikan, jangan tetap tersedia secara emosional untuk seseorang yang sudah membalik halaman. Ketika Anda melepaskan diri sepenuhnya, bukan setengah-setengah, bukan sebagai taktik, Anda mengirim pesan tanpa pernah berbicara. Anda tidak membutuhkan validasinya untuk maju, dan ironisnya, saat itulah dia mulai bertanya-tanya apakah dia pernah benar-benar memahami Anda sama sekali. Saat itulah rasa hormat dimulai, bukan ketika Anda bertahan, tetapi ketika Anda melepaskan seperti pria yang akhirnya tahu nilainya. Nomor 8, disiplin adalah keinginan baru. Lupakan menjadi pria yang dulu membuatnya tertawa, yang mengirim pesan selamat pagi secara teratur, yang menunggu balasannya dan menyesuaikan hidupnya dengan suasana hatinya.
Pria itu didorong oleh keinginan, tetapi pria yang dia hormati, yang mulai dia lihat secara berbeda, adalah pria yang tidak lagi berputar di sekitarnya. Dia bangun jam 5 pagi, bukan untuk motivasi, tetapi untuk misi. Dia berlatih karena tubuhnya adalah fondasinya. Dia membaca karena pikirannya adalah senjatanya. Dia membangun karena dia menolak untuk tetap sama. Pria itu tidak mengejarnya lagi, dia mengejar pertumbuhan. Dan pergeseran itu, itulah yang menariknya masuk, bukan dengan kebutuhan, tetapi dengan intrik. Ketika Anda melepaskan diri sepenuhnya, bukan hanya secara fisik tetapi secara mental dan emosional, dia merasakannya, bukan hanya melalui keheningan, tetapi melalui struktur Anda, rutinitas Anda, arah Anda. Dan itulah yang mulai dia hormati, bukan kata-kata, bukan usaha, tetapi fakta bahwa Anda telah berhenti membutuhkan perhatiannya untuk merasa seperti seorang pria. Kebanyakan pria hancur ketika seorang wanita menjauh. Mereka berputar, mereka berusaha lebih keras, mereka tampil. Tetapi seorang pria stoik, dia tetap diam. Seneca pernah berkata, kekayaan tidak terletak pada memiliki banyak harta, tetapi pada memiliki sedikit keinginan. Hal yang sama berlaku untuk cinta dan rasa hormat. Saat Anda tidak lagi membutuhkan validasinya, semakin kuat kehadiran Anda. Mari kita jujur, dia tidak akan mengharapkannya. Dia terbiasa menjadi pusat, dia terbiasa dikejar, dihibur, diakomodasi. Jadi ketika Anda melepaskan diri sepenuhnya, bukan untuk memanipulasi, bukan untuk membuatnya cemburu, tetapi karena Anda benar-benar telah memfokuskan kembali pada jalan Anda, itu mengguncangnya. Dia akan bertanya-tanya mengapa Anda begitu tenang, mengapa Anda tidak menghubunginya, mengapa Anda tiba-tiba tidak tersedia di dunia yang dulunya berputar di sekitarnya. Dan jauh di lubuk hati dia tahu bahwa disiplin semacam itu tidak mudah dipalsukan. Kedamaian semacam itu tidak datang dari berpura-pura, itu datang dari melepaskan. Jadi ketika saya mengatakan disiplin adalah keinginan baru, saya bersungguh-sungguh. Anda berhenti mencoba menjadi diinginkan dan sebaliknya menjadi tak terbantahkan, seorang pria yang teratur, seorang pria yang tenang dan strategis, seorang pria yang tidak menyiarkan perjalanannya tetapi diam-diam menjalaninya. Dan itu, saat itulah persepsinya berubah. Dia mungkin tidak mengatakannya, tetapi rasa hormat mulai terbentuk di latar belakang, karena pelepasan yang dilakukan dengan benar bukanlah dingin, itu terkontrol. Itu adalah bentuk harga diri tertinggi, dan itu satu-satunya hal yang membuatnya melihat Anda melalui lensa baru, bukan sebagai seseorang yang menginginkannya, tetapi sebagai seseorang yang sekarang ingin dia pahami. Jika Anda berada di tempat di mana dia menjauh atau kehilangan minat, biarkan dia merasakan konsekuensinya, bukan melalui kemarahan, bukan melalui pengejaran, tetapi melalui disiplin Anda. Biarkan dia melihat bahwa Anda tidak hanya melanjutkan hidup, Anda naik level. Dan pria semacam itu, tidak peduli bagaimana segalanya berakhir, akan selalu meninggalkan bekas. Nomor 9, Anda tidak menarik diri, Anda berevolusi. Ini bukan tentang merajuk dalam keheningan, ini tentang pertumbuhan. Ketika Anda melepaskan diri, Anda tidak hanya pergi darinya, Anda pergi dari versi diri Anda yang dulu mendambakan validasinya. Anda berevolusi, dan tiba-tiba pria yang dia ingat menjadi orang asing yang tidak bisa berhenti dia pikirkan. Anda tidak bermain trik, Anda hanya naik level. Itulah stoicisme dalam gerakan, menjadi tidak dapat dikenali dengan cara terbaik. Dan mari kita perjelas, ini bukan tentang mencoba mendapatkan reaksi darinya, itu masih ketergantungan emosional yang menyamar. Pelepasan berarti Anda akhirnya memahami nilai Anda tidak bergantung pada pengakuannya. Anda berhenti memeriksa apakah dia menonton cerita Anda berhenti terlalu memikirkan keheningannya, Anda berhenti muncul di tempat-tempat hanya untuk bertemu dengannya. Anda mulai muncul untuk diri sendiri sebagai gantinya, pagi-pagi, fokus lebih tajam, tubuh lebih kuat, pikiran lebih tenang. Itulah yang dilakukan seorang pria stoik. Dia tidak lari dari rasa sakit, dia menyempurnakan dirinya melaluinya. Seorang wanita hanya mulai menghormati Anda ketika dia melihat bahwa Anda tidak membutuhkan perhatiannya untuk berfungsi.
Saat itulah segalanya berbalik. Dia mulai memutar ulang momen-momen Anda ada di sana, bertanya-tanya apakah dia salah membaca ketenangan Anda, bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia berubah atau saya hanya tidak pernah benar-benar melihatnya dengan jelas. Itu bukan karena Anda menjadi dingin, itu karena Anda menjadi fokus. Ada perbedaannya. Pahami ini, Marcus Aurelius tidak pernah membutuhkan tepuk tangan untuk merasa kuat. Kekuatannya berasal dari hidup dengan niat. Anda ingin rasa hormatnya, Anda ingin matanya mencari Anda lagi, maka pastikan tidak ada yang tersisa untuk dikejar, karena Anda sudah melanjutkan hidup, bukan karena kepahitan, tetapi karena keselarasan. Saat itulah dia merasakannya paling dalam, bukan ketika Anda memposting sesuatu yang samar atau menghilang untuk bermain game, tetapi ketika evolusi Anda begitu nyata, begitu teguh, sehingga dia tidak bisa mengenali pria yang pernah dia kira dia pahami. Saat itulah rasa hormat berubah menjadi refleksi, saat itulah keheningan menjadi dampak, karena ini bukan tentang mengabaikannya, ini tentang tidak lagi membutuhkan energinya untuk merasa seperti seorang pria. Anda tidak menarik diri berharap dia akan menyadari, Anda berevolusi sampai pada titik di mana itu tidak lagi penting apakah dia menyadari. Dan ironisnya, saat itulah dia menyadari. Dan itulah paradoksnya, bukan. Saat Anda berhenti membutuhkannya untuk melihat nilai Anda adalah saat dia mulai melihatnya, bukan karena Anda menuntutnya, tetapi karena Anda mewujudkannya. Jadi sebelum kita melanjutkan, saya ingin Anda berhenti sejenak dan merenung, apakah Anda hidup untuk validasinya atau untuk evolusi Anda sendiri. Pikirkan tentang itu, dan jika pesan ini berbicara tentang sesuatu di dalam diri Anda, biarkan saya tahu di komentar atau cukup ketik, saya berevolusi dalam keheningan, bukan untuknya, tetapi untuk saya. Saya membaca setiap tanggapan, dan cerita Anda mungkin menjadi pengingat yang dibutuhkan pria lain. Siap untuk mendalami lebih jauh. Mari kita lanjutkan. Nomor 10, biarkan dia mengejar versi yang dia abaikan. Anda bukan lagi pria yang menunggu pesannya. Anda bukan lagi orang yang berharap dia akan kembali. Anda telah menjadi orang yang tidak dia duga akan hilang sepenuhnya. Dan sekarang jika dia menginginkan sesuatu, dia harus mengejarnya. Itulah harga rasa hormat. Anda tidak menghukumnya, Anda hanya menghilangkan kehadiran Anda dan menggantinya dengan kemajuan. Dia melepaskan Anda, sekarang lepaskan kebutuhan untuk diingat. Itulah pelajaran stoik terakhir, kebebasan adalah kemampuan untuk melepaskan dengan martabat. Lihat, ada titik di mana bertahan mulai lebih merugikan Anda daripada melepaskan, bukan hanya secara emosional, tetapi secara spiritual. Ketika seorang wanita mulai menjauh, menguji kehadiran Anda, banyak pria panik. Mereka menghubungi, menjelaskan berlebihan, mencoba memperbaikinya. Tetapi disinilah segalanya bergeser, daripada memohon untuk dilihat, Anda menjadi tidak terlihat atas pilihan. Bukan karena Anda mencoba bermain sulit didapat, tetapi karena Anda akhirnya memahami nilai Anda tidak diukur oleh seberapa tersedia Anda untuk seseorang yang tidak yakin tentang Anda. Disitulah pelepasan menjadi kekuatan, dan bukan pelepasan dingin, jenis yang berakar pada kepahitan atau permainan, tetapi pelepasan stoik, jenis yang dipraktikkan Marcus Aurelius ketika dia menulis, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar. Sadari ini dan Anda akan menemukan kekuatan. Anda berhenti mencoba mengendalikan reaksinya, Anda berhenti mencoba untuk dipahami, Anda berhenti menunggu dia menghargai apa yang pernah dia remehkan. Sebaliknya, Anda berbalik ke dalam, Anda membangun disiplin, Anda membangun kembali kerangka Anda, dan Anda menjadi pria yang tidak lagi mencari perhatiannya tetapi menuntut rasa hormat hanya dengan bagaimana dia membawa dirinya. Bayangkan ini, dia pernah memiliki akses ke hati Anda, waktu Anda, energi Anda. Sekarang dia hanya melihat fragmen, kemajuan Anda, keheningan Anda, kemilau Anda. Dia melihat bahwa Anda tidak lagi menonton ceritanya, Anda tidak lagi memberikan suka, Anda tidak lagi secara halus mengingatkannya bahwa Anda ada. Anda telah menjadi hantu, bukan karena ketidakdewasaan, tetapi karena jiwa Anda telah melanjutkan hidup.
Dan apa yang menghantuinya sekarang bukanlah kehadiran Anda, itu adalah pria yang tidak pernah dia kira akan menghilang begitu sepenuhnya. Itulah yang mengubah permainan, karena sekarang, untuk pertama kalinya, dia tidak lagi yakin. Dia tidak bisa memprediksi langkah Anda selanjutnya. Dia tidak bisa merasakan ketersediaan emosional Anda. Dan ketidakpastian itu, itulah yang membalik polaritas. Itulah yang membuatnya mengejar versi diri Anda yang dia abaikan, karena jauh di lubuk hati dia mulai bertanya-tanya apakah dia salah menilai Anda atau lebih buruk, kehilangan sesuatu yang langka. Dan mungkin hal paling stoik yang bisa Anda lakukan sekarang adalah ini, jangan mencari balas dendam, jangan mencari penutupan, jangan bahkan mencari pengakuan. Teruslah berevolusi secara radikal sehingga dia bahkan tidak akan tahu bagaimana mendekati Anda lagi. Bukan karena Anda pahit, tetapi karena pria Anda sekarang jauh lebih maju dari yang dia tinggalkan. Biarkan dia melihat cahaya dari jauh, tetapi jangan pernah meredupkannya dengan melihat ke belakang. Dan itulah kebenaran yang kebanyakan pria tidak sadari sampai terlambat, rasa hormat tidak didapat melalui usaha, perhatian, atau kata-kata. Itu didapat melalui energi Anda, batasan Anda, dan kesediaan Anda untuk pergi dengan kejelasan, bukan kepahitan. Setiap poin yang kita jelajahi hari ini mengarah kembali ke satu pelajaran, seorang wanita hanya mulai benar-benar menghormati Anda ketika Anda berhenti mencoba untuk dipahami dan mulai menjadi seseorang yang tidak lagi perlu dipahami. Jadi mari kita renungkan sejenak, pelepasan bukanlah tentang keheningan demi keheningan, ini tentang mendapatkan kembali arah. Ini bukan tentang menghilang untuk memprovokasinya, ini tentang memilih untuk muncul kembali dalam hidup Anda sendiri dengan tujuan, dengan disiplin, dengan harga diri. Ketika Anda berhenti berputar di sekitarnya dan mulai membangun pusat Anda sendiri, dia merasakannya, dan yang lebih penting, Anda merasakannya. Anda mendapatkan kembali diri Anda. Para stoik tidak mengejar, mereka membangun. Mereka tidak perlu dilihat, mereka hidup dengan niat. Dan itulah yang saya harap Anda ambil dari video ini, bukan taktik, tetapi pola pikir. Ketika Anda melepaskan diri, bukan untuk menghukum tetapi untuk berevolusi, Anda berhenti meminta rasa hormat dan mulai memerintahkannya hanya dengan bagaimana Anda membawa diri Anda. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda, bagian mana dari pesan ini yang paling menyentuh. Apakah ada saat di mana Anda melihat diri Anda dengan jelas dalam salah satu contoh ini? Beritahu saya di komentar atau cukup ketik, saya memilih diri saya sendiri. Jika video ini memberi Anda kejelasan yang Anda butuhkan, tekan tombol suka. Itu membantu lebih banyak pria menemukan pesan ini. Dan pastikan untuk menonton video berikutnya di layar Anda. Saatnya untuk mendalami lebih jauh menjadi pria yang tidak dia duga akan kehilangan. Dan yang lebih penting, pria yang Anda hormati. Bangun untuk tetap teguh, tetap fokus, dan jangan pernah lupakan, langkah terkuat adalah yang dilakukan dalam kedamaian. Sampai jumpa di video berikutnya.